Yang terakhir, dan ini yang paling tricky mungkin ya, jebakan aset kompleks. Ini adalah produk-produk keuangan yang dijual dengan iming-iming canggih, tapi seringnya malah nyembunyiin banyak biaya dan resiko yang nggak kita sadari. Di sini kita akan bahas dua contoh ya. Yang pertama, properti yang lokasinya udah jenuh banget, udah nggak berkembang. Terus yang kedua, produk asuransi yang digabung sama investasi, atau yang kita kenal sebagai unit link. Pasti sering banget dengar kan omongan kayak gini. Properti itu investasi paling aman, anti rugi, wujudnya ada, jelas. Tapi pertanyaannya, apa benar nilainya itu dijamin bakal naik terus? Kenyataannya, properti yang nggak menghasilkan cash flow, misalnya dari uang sewa, itu justru bukan aset, malah jadi beban. Kenapa? Karena tiap tahun kamu harus bayar pajak, keluarin duit buat perawatan, dan yang paling penting, kalau mau dijual itu butuh waktu lama banget. Susah diandelin pas lagi butuh dana darurat. Nah sekarang soal unit link. Kelihatannya kan enak ya, bayar satu dapat dua, asuransi dan investasi. Tapi seringkali premi yang kita bayar di tahun-tahun awal itu sebagian besarnya bisa sampai 70% habis cuma buat bayar komisi agen dan biaya-biaya administrasi. Jadi porsi yang beneran masuk ke investasi itu kecil banget. Pantesan aja nilainya lama naiknya. Oke, setelah dengar semua jebakan tadi, mungkin ada yang mulai panik. Tenang dulu. Yang paling penting sekarang bukan paniknya, tapi solusinya. Jadi, apa langkah cerdas yang bisa kita lakuin mulai dari sekarang? Sebetulnya simple, ada 3 langkah check up keuangan yang bisa kita lakuin. Pertama, lihat lagi semua aset yang kamu punya sekarang dan evaluasi dengan jujur. Beneran masih bagus atau enggak? Kedua, fokus ke aset yang punya fundamental kuat dan bisa menghasilkan arus kas, alias ngasih kamu duit rutin. Dan yang ketiga, selalu utamakan likuiditas dan fleksibilitas. Pastikan ada aset yang gampang dicairin kalau ada apa-apa. Jadi, tujuan baru kita sekarang tuh bukan cuma ngejar keuntungan gede di atas kertas, bukan itu lagi. Tujuannya adalah membangun sebuah portofolio yang tangguh, yang isinya adalah aset-aset produktif, punya nilai nyata, dan bisa kita andalkan, terutama pas kondisi ekonomi lagi nggak pasti. Nah, sekarang giliran kamu. Coba jujur deh, dari 7 aset yang barusan kita bahas, ada nggak sih yang sebenarnya kamu punya dan sekarang jadi bikin kamu agak kepikiran? Coba deh tulis di kolom komentar, aset mana yang bikin kamu paling khawatir. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Dan ingat ya teman-teman, tujuan pembahasan ini murni buat edukasi. Semua keputusan investasi pada akhirnya tetap ada di tangan kamu masing-masing. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa ya buat klik tombol suka, bagikan ke teman-teman kamu, dan yang paling penting, subscribe channel langkah selanjutnya, biar nggak ketinggalan strategi-strategi keuangan cerdas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.